Filiet Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira, karena penghiburannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun berada, pada hari terakhir, pada hari ke-9 novena kita ini, kita sampai pada puncaknya novena kita, novena Roh Kudus. Dan pada puncak ini saya menandai dengan mengenakan stola warna merah sebagai tanda karunia Roh Kudus yang membuat kita diberi daya dan keberanian untuk bersaksi kemartiran. Maka kalau kita mengenang para martir, para imam, pelayan altar, mengenakan stola dan kasula warna merah, simbol api, simbol kasih, simbol keberanian, simbol kesaksian dan kemartiran. Merah kita pergunakan juga pada waktu Jumat Agung. Warna merah mendominasi liturgi kita sebagai tanda kematian, kemartiran, kesaksian, dan kasih yang paling agung dari Kristus sendiri. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, pada novena yang ke-9 ini, saya akan membacakan pokok-pokok gagasan ensiklik Laudato Si yang kemarin sudah kita mulai pada hari ke-8, melihat ensiklik Laudato Si secara menyeluruh dan keseluruhan. Kita sudah membaca sampai pada bab 3 dan sekarang saya lanjutkan bab 4. Pada bab 4, ensiklik Laudato Si, Paus menyerukan gagasan tentang ekologi integral sebagai suatu ekologi yang secara holistik menghubungkan segala sesuatunya, sebagaimana prinsip ekologi sendiri merupakan suatu keterhubungan satu terhadap yang lain, tidak bisa berjalan secara parsial dan sendiri-sendiri. Maka pada bagian ini Paus
berbicara tentang 5 hal. Yang pertama, Paus bicara tentang ekologi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi ekologi lingkungan, ekonomi, ekologi sosial mestinya saling terhubung dalam sinergi yang positif dalam perawatan bumi rumah bersama. Cara pandang yang terlalu menekankan pada aspek ekonomis saja itu menjadi ketidakseimbangan dan integralitas atau integritas menjadi rusak. Karena apa? Ketika segala sesuatu hanya dipandang dari perspektif ekonomis dan mengabaikan keutuhan ciptaan dan kemanusiaan, terutama yang paling rentan, maka di sana integralitas ekologi itu tidak terjadi. Ekologi integral, menurut Paus Fransiskus, melibatkan semua unsur, semua pihak, semua bidang, siapa saja yang punya kompetensi dan terlebih dan terutama mempunyai hati nurani untuk menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup ini. Maka ekonomi harus bersinergi dengan ekologi sosial, dengan ekologi lingkungan untuk integralitas itu. Yang kedua, Paus juga berbicara tentang ekologi budaya. Kebudayaan menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Terutama kebudayaan-kebudayaan yang lahir dari otentisitas, dari orisinalitas kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan-kebudayaan itu tetap harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Karena setiap kali kita bisa menimba kekayaan ekologis dalam kearifan-kearifan ekologis melalui tradisi-tradisi budaya tersebut dalam menjaga dan merawat bumi ini. Ekologi budaya juga ditopang dengan yang ketiga yang disebut ekologi hidup sehari-hari. Nah, ekologi budaya dan ekologi sehari-hari itu menjadi ungkapan belas kasih dan kepedulian kita kepada alam semesta melalui ekologi budaya, melalui ekologi sehari-hari. Ekologi hidup sehari-hari itu seperti apa? Kalau kita baca lebih detail pada bagian-bagian artikel yang terkait dengan tema ini, kita akan menemukan bahwa dalam hidup sehari-hari pun kita dipanggil untuk mewujudkan spirit ekologis itu. Misalnya, kita menjaga lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah tetapi menaruh sampah. Kita makan dan kita habiskan, tidak ada sisa. Untuk mengingat bahwa kata Paus Fransiskus, kalau kamu makan tidak kamu habiskan, kamu merampas haknya orang miskin yang tidak bisa makan. Kalau orang sedang mengalami kok suasananya panas, ya karena cuacanya yang panas, jangan buru-buru menyalakan AC. Kenapa tidak membuka jendela dan pintu dan membiarkan angin masuk? Atau kalau di Eropa itu paling terasa, kalau mulai dingin, kenapa tidak mengenakan baju hangat dan tidak buru-buru menyalakan heater ya, untuk pemanas ruangan? Itu contoh-contoh ekologi sehari-hari yang bisa dikembangkan mulai di dalam keluarga, di lingkungan, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Yang keempat, Paus bicara tentang prinsip-prinsip kesejahteraan umum. Ya, semua orang tahu bonum commune itu untuk semua orang, bukan untuk satu kelompok, satu gelintir orang atau negara tertentu, kelompok tertentu, tidak. Kesejahteraan umum selalu menyangkut semua orang dan terutama yang menjadi prioritas adalah mereka yang rentan, mereka yang kecil, mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, KLMTD. Kemudian yang terkait dengan itu, Paus berbicara tentang keadilan antar generasi. Apa yang terjadi sekarang ini, kerusakan bumi menjadi buah ketidakadilan generasi sebelumnya yang merusak alam semesta ini. Kita mewarisi sesuatu yang hancur karena perilaku generasi sebelumnya. Itulah sebabnya Paus mengajak kita, ayo kita generasi saat ini tidak mewariskan sesuatu yang buruk untuk generasi masa mendatang. Dan di sanalah keadilan antar generasi itu terjadi. Dan untuk itu Paus menyebutkan dibutuhkan
kepemimpinan baru yang berani, yang tidak hanya memikirkan generasi sekarang, tetapi juga generasi masa depan dengan cara-cara baru yang melibatkan semua orang melalui dialog dan kerjasama merawat bumi rumah kita bersama. Itu yang menjadi concern saya juga pada hari-hari ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, bab 5 dengan judul beberapa pedoman orientasi dan aksi. Paus menjelaskan dalam 5 sub-judul. Yang pertama, Paus berbicara tentang dialog, tentang lingkungan hidup dan politik internasional. Yang kedua, dialog untuk kebijakan baru nasional dan lokal. Yang ketiga, dialog dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, politik dan ekonomi dalam dialog untuk pemenuhan manusia. Yang kelima adalah terkait dengan agama. Paus menyerukan tentang agama-agama dalam dialog dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Pada pedoman orientasi dan aksi ini, Paus memang banyak berbicara tentang dialog dan kerjasama yang melibatkan semua unsur, semua pihak, semua kompetensi, justru karena pentingnya dan mendesaknya persoalan yang kita hadapi, yakni merawat bumi rumah kita bersama. Merawat bumi rumah kita bersama tidak bisa dilakukan sendirian saja. Harus melibatkan dialog dan kerjasama dengan semakin banyak orang dari latar belakang apapun, bahkan termasuk dengan pihak-pihak yang mungkin menjadi orang-orang yang melawan kita. Kita tetap merangkul dengan cinta kasih. Pada bab 6, subjudulnya berbunyi pendidikan dan spiritualitas ekologis. Pada bagian ini Paus menyampaikan 9 sub-judul. Yang pertama, Paus mengajak kita untuk menuju gaya hidup yang baru. Yang kedua, Paus menawarkan bentuk-bentuk pendidikan untuk perjanjian antara manusia dan lingkungan hidup. Yang ketiga, Paus menggarisbawahi apa yang sudah kita lihat pada hari-hari pertama dan kedua, pentingnya pertobatan ekologis. Diserukan secara khusus pada bagian ini, bab 6, subjudul 3. Dan pertobatan itu akan membuahkan kegembiraan dan damai. Lalu dari sana muncullah cinta dalam ranah sipil dan politik. Penting Paus memperhatikan aspek ini. Politik bukan menjadi politik yang saling menghancurkan hanya demi kepentingan kekuasaan. Lalu tercerebrelah rakyat karena perbedaan pilihan. Tetapi harus dilandaskan pada cinta kasih dalam rangka kesejahteraan umum. Siapapun pemimpinnya, mengutamakan cinta kasih itu. Pada subjudul yang ke-6, Paus berbicara tentang tanda-tanda sakramental dan istirahat yang dirayakan. Bumi ini memuat tanda-tanda sakramental. Kita tahu sakramen sendiri merupakan senyum, merupakan tanda dan sarana keselamatan Allah. Maka ketika bumi yang merupakan tanda dan keselamatan dari Allah itu hancur, kita tidak menjadi tanda, tetapi menjadi kontra tanda, kontra senyum. Paus mengingatkan kita akan tanda-tanda sakramental itu, maka pentingnya membiarkan bumi juga beristirahat pada batas-batas tertentu. Ada saat-saat beristirahat dan membiarkan saat istirahat itu sebagai saat untuk mensyukuri dan merayakan pemulihan dan kebaikan. Bumi pun membutuhkan saat istirahat agar tetap menjadi berkat bagi umat dan masyarakat. Pada subjudul yang ke-7, Paus berbicara tentang misteri Allah Tritunggal dan hubungan antara makhluk.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus hidup dalam harmoni, dan prinsip harmoni ilahi ini hendaknya juga menjadi prinsip harmoni bagi kita di dunia ini. Prinsip harmoni kita bukan sembarang prinsip harmoni, tetapi bersumber dan berpola pada harmoni Tritunggal Maha Kudus, Bapa Sang Pencipta, Putra Pelaksana Penebusan, dan Roh Kudus yang terus merawat, menjaga, dan membaharui muka bumi ini dengan cinta kasih-Nya. Pada subjudul ke-8, Paus menempatkan ensiklik ini pada doa Ibu Maria sebagai Ratu seluruh dunia ciptaan. Seluruh ensiklik selalu ditempatkan dalam konteks doa dan penyerahan kepada Bapa bersama Bunda Maria. Ibu Maria disebut sebagai Ratu seluruh ciptaan, dan kita berserah kepada Allah bersama Ibu Maria yang selalu mendoakan kita. Pada subjudul ke-9, kita diajak untuk mensyukuri, memuji Allah melampaui matahari. Sahabatku yang terkasih, dimanapun berada, ensiklik Laudato Si terdiri dari 246 artikel. Saya bacakan artikel yang terakhir. Setelah refleksi panjang yang menyenangkan maupun menegangkan ini, saya mengusulkan 2 doa. Yang pertama, dapat kita bagikan dengan semua orang yang percaya kepada Allah, Pencipta yang Maha Kuasa. Sedangkan yang kedua, berupa permohonan agar kita umat Kristiani mampu memenuhi komitmen kita terhadap ciptaan sebagaimana ditetapkan untuk kita dalam Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus. Jadi ensiklik ditutup dengan doa. Dan doanya seperti apa? Nanti kita pakai salah satu untuk menutup refleksi ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa yang hadir dalam seluruh alam raya dan dalam makhlukmu yang terkecil, dengan kelembutanmu engkau merangkul semua yang ada. Curahkanlah kekuatan kasih-Mu atas kami, agar kami dapat melindungi kehidupan dan keindahan. Penuhilah kami dengan kedamaian, agar kami dapat hidup sebagai saudari dan saudara tanpa merugikan siapapun. Ya Allah kaum Papa, tolonglah kami untuk menyelamatkan mereka yang disingkirkan dan dilupakan di bumi ini, mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Sembuhkanlah hidup kami, agar kami menjadi pelindung dunia dan bukan penjara, agar kami menaburkan keindahan, bukan pencemaran dan kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang hanya mencari keuntungan dengan mengorbankan bumi dan kaum miskin Papa. Ajarilah kami untuk menemukan nilai segala yang ada, memandang dengan rasa takjub, mengikuti bahwa kami mengakui bahwa kami disatukan secara mendalam dengan segala makhluk dalam perjalanan kami menuju cahaya-Mu yang tak terbatas. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami setiap hari. Kami mohon kuatkanlah kami dalam perjuangan kami untuk mewujudkan keadilan, cinta kasih, perdamaian, keutuhan ciptaan, dan kelestarian lingkungan hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
kehendak-Mu. Di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Para sahabatku yang terkasih dimanapun berada, semoga berkat doa-doa Ibu Maria, doa-doa dan restu Bapak Yosef, upaya-upaya kita untuk merawat bumi dan menjaga keutuhan ciptaan berbuah menjadi berkat bagi umat dan masyarakat, bagi kita dan bagi terutama generasi mendatang, anak cucu panjenengan semua dimanapun berada. Saya berdoa sebagai imam yang mengembangkan kepedulian menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup ini. Sahabatku dimanapun berada, selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan dan kejahatan. Apa yang baik, yang dicita-citakan berkenan kepada Allah Bapa dalam penebusan Sang Putra dan terang Roh Kudus. Semoga para sahabat dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.